Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih pada bab tentang keutamaan seorang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam bab ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syi'bin atau bisya'bin fihi uyainatun min ma'in adbatin, fihi uyainatun min ma'in adbatun fa'ajabathu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu ketika ada salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau melewati salah satu jalan di antara jalan-jalan yang ada di pegunungan. Ketika melewati jalan itu, beliau melihat ada sebuah mata air, ya, yang mana mata air itu mengeluarkan atau mengalirkan air yang segar, air yang jernih. Maka fa'ajabathu, dia pun kagum dengan mata air tersebut. Faqal, lalu dia berkata, ya, berkata tentu dalam dirinya, atau dia berkata sendiri, lau i'tazaltun nasa faquntu fi hadha syi'bi, seandainya aku ini meninggalkan manusia, aku i'tizal, aku hidup menyendiri, ya, dekat dengan mata air ini, ya, atau dengan jalan yang di situ ada mata airnya. Walan af'ala hatta astadzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak akan melakukannya sehingga aku minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu atau sahabat ini kemudian menyampaikan niatannya tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau menjawab, beliau mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inna muqama ahadikum fi sabilillahi afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman. Karena sungguhnya berdirinya seseorang di jalan Allah itu lebih afdal daripada sholat di rumahnya selama 70 tahun. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wa yudkhilakumul jannata? Tidakkah kalian ingin agar Allah mengampuni kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga? Ughzu fi sabilillah, pergilah berperang di jalan Allah. Man qatala fi sabilillahi fuwaqa naqatin wajabat lahul jannah, barang siapa yang dia berjihad di jalan Allah
yaitu pada masa diperahnya susu 2 kali dari seekor unta, maka wajib baginya surga. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada suatu ketika dia berjalan di jalan-jalan yang ada di pegunungan, ya, Syi'ib. Kemudian dia menemukan, ya, di jalan tersebut itu ada mata air. Ya, mata air yang airnya mengalir, airnya segar. Maka dia kemudian tertarik dengan tempat tersebut. Lalu dia mengatakan pada dirinya atau dalam dirinya, yakni seandainya aku meninggalkan manusia, aku uzlah, hidup yakni menyendiri di tempat ini, ya, di tempat ini, jadi dia ingin supaya dia tinggal di tempat tersebut, ya, sehingga kemudian namun kemudian dia tidak melaksanakan niatannya tersebut. Katanya, walan af'ala hatta asta'dzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini tidak akan aku lakukan, yakni pindah dari kota ke tempat yang di situ ada mata airnya, aku tidak akan lakukan kecuali setelah aku minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini kemudian bertemu dengan atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan tentang apa yang dia lihat dan keinginannya untuk tinggal di tempat yang di jalan yang di situ ada mata airnya. Maka kemudian Nabi alaihissalam mengatakan kepadanya, la taf'al. Jangan kamu lakukan hal tersebut. Jadi Nabi alaihissalam melarang dia melakukan hal itu, yaitu uzlah, menyendiri, meninggalkan kota, kemudian pergi di tempat itu hanya untuk yakni merawat, ya, karena tertarik dengan tempat yang di situ ada mata airnya, ya. Lalu kata Nabi alaihissalam menyebutkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah, ya. Jadi daripada kamu uzlah, kamu hidup menyendiri di tempat itu, dan mata air yang ada di situ, kata beliau, fa inna muqama ahadikum fi sabilillah, seorang sesungguhnya berdirinya kalian atau salah seorang di antara kalian untuk berperang di jalan Allah itu lebih afdal, lebih utama daripada seorang sholat di rumahnya selama 70 tahun. Ya. Tentu yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya. Jadi jihad fisabilillah lebih utama daripada sholat sunnah. Sebutkan ini selama 70 tahun. Kemudian Nabi alaihissalam bertanya kepada sahabat tersebut, ya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin agar kalian diampuni oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan dalam surga? Ya. Kemudian beliau menyuruh untuk pergi berperang di jalan Allah, karena itu lebih utama, itu lebih baik, ya, dan seorang yang betul-betul ikhlas dalam berperang di jalan Allah niscaya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kisah ini ada sejumlah pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa sebagai manusia, ya, yang namanya manusia
ada ketertarikan kepada hal-hal yang menyenangkannya. Contohnya adalah mata air. Sebagaimana kita mengetahui ya di di gurun pasir, sana sulit mata air, ya. Sehingga ketika seorang melihat ada mata air dan yang mengeluarkan air yang jernih, maka ketertarikan pada hal seperti ini itu adalah bersifat manusiawi, hal yang wajar ada pada manusia. Ini yang pertama. Jadi manusia ya kecenderungan kepada dunia itu ada, ya. Namun manusia berbeda-beda dalam hal mensikapi dunia ini. Ada orang yang tamak kepada dunia sehingga dia meninggalkan akhiratnya, melalaikan akhiratnya hanya karena dunia. Tetapi ada juga di antara hamba-hamba Allah yang mereka mengambil dari dunia ini secukupnya. Dan ada pula di antara hamba Allah yang memang mereka tidak menginginkan dunia ini. Sehingga mereka hidup apa adanya. Ya, konsentrasi mereka dalam hidupnya adalah hanya untuk mempersiapkan diri untuk di akhirat kelak dan seterusnya. Jadi manusia bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Kemudian pelajaran kedua ya, yang diambil dari hadis ini, bahwa kita melihat seorang sahabat Nabi SAW yang dikisahkan dalam hadis ini, dia itu tidak melakukan sesuatu apa yang dia niatkan untuk tinggal di daerah yang ada mata airnya tersebut sebelum dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa seorang jangan berbuat sesuatu tanpa ilmu. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum seorang berbicara dan bertindak atau berbuat. Nah, orang ini pun demikian. Sahabat ini radhiyallahu anhu, dia tidak langsung melaksanakan niatannya yang ingin tinggal di lokasi dekat dengan mata air tersebut. Ya, beliau ingin untuk bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian beliau lakukan. Nah, ini juga kita mengambil pelajaran tentang bertanya kepada orang berilmu. Ya, selain poin yang pertama, yang kedua tadi, bahwa hendaknya seorang tidak melakukan atau tidak mengucapkan suatu perkataan atau melakukan satu tindakan tanpa ilmu. Jadi ilmu harus duluan, baru kita mengucapkan atau melakukan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Ya. Kemudian juga kita melihat di sini, sebagaimana saya katakan tadi, orang ini bertanya kepada orang berilmu supaya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ya. Sebelum kita melakukannya, kita bertanya kepada orang yang berilmu. Maka contohnya di sini adalah sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta fatwa beliau tentang keinginannya untuk tinggal di lokasi yang ada mata airnya tersebut. Maka kemudian Nabi SAW melarang, ya, jangan kamu lakukan hal itu, jangan kamu lakukan hal tersebut. Ini menunjukkan juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang yang beriman itu dia mengikuti apa yang disyariatkan Allah. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Kalau menurut keinginannya, ya, dia ingin tinggal di tempat itu, di lokasi yang ada mata airnya. Tapi ketika dia bertanya kepada Nabi alaihissalam, dan Nabi alaihissalam memberikan fatwa kepadanya, jangan kamu lakukan hal itu, maka keinginannya dikalahkan. Dia justru mengikuti arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu agar beliau ikut berjihad. Itu lebih utama daripada tinggal di lokasi yang ada mata air tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa hawa nafsu itu tidak boleh, atau seorang mukmin
dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia mengikuti apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, yaitu bagaimana adab para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana ya seorang dia itu kalau ada suatu masalah, ya suatu pertanyaan, suatu hal yang dia tidak mengetahuinya, maka dia kemudian segera menyampaikan kepada Rasulullah SAW, baik dalam bentuk pertanyaan atau yang lainnya, sehingga kemudian para sahabat diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana atau betapa semangatnya Rasulullah SAW ya agar umat beliau, agar para sahabat beliau mendapatkan kebaikan, ya, agar mereka pun yang melakukan yang lebih baik daripada apa yang mereka inginkan. Sehingga Nabi SAW mengarahkan kepada sahabat itu untuk dia berbakti pada Allah Ta'ala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ganjarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang ini tinggal di satu tempat yang di situ dekat dengan mata air. Sementara di tempat lain ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah. Maka lebih utama adalah mengikuti jihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi Nabi SAW mengarahkan kepada yang lebih baik bagi umat atau bagi sahabat beliau dan pada umat ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berjihad di jalan Allah lebih utama daripada sholat sunnah, ya, daripada sholat sunnah lebih utama berjihad di jalan Allah. Makanya ada hadis yang lain ya, tentang seorang yang dia lebih utamakan dirinya dalam beribadah pada Allah. Ya, kata Nabi SAW bahwa beliau lebih senang untuk membantu ya seorang muslim, memberi makan pada seorang muslim, membantu seorang yang butuh, daripada itikaf di masjid beliau selama satu bulan. Nah, ini menunjukkan bahwa kepentingan umum ya atau membantu sesama muslim dalam hal-hal yang bermanfaat bagi mereka ini lebih utama daripada seorang dia sholat sunnah atau ibadah sunnah yang dilakukan untuk pribadinya. Ya, lebih utama dia melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, bahwa Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang banyak, orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang hakikat dari jihad di jalan Allah Ta'ala adalah seorang yang betul-betul ikhlas dalam berjihad, dan dia berjihad hanya semata-mata untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jihad yang benar dan tentu ada syarat-syaratnya, ya, sebagaimana juga telah kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qila ya Rasulullah, Rasulullah SAW ditanya, dikatakan kepada beliau, ma ya'dilul jihad fi sabilillah, ya Rasulullah,
Ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa menyamai ya berjihad di jalan Allah? Jadi amal apa yang bisa menyamai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qal la tastati'unahu. Maka dijawab oleh Nabi alaihi wasallam, kalian tidak akan mampu ya untuk melaksanakannya. Fa'adu alaihi marrataini au thalathan. Kemudian orang itu bertanya lagi, satu kali atau dua kali. Dia bertanya pertanyaan yang sama. Ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Apa amalan yang bisa menandingi berjihad di jalan Allah? Ya. Maka setiap ditanyakan hal ini, Nabi alaihissalam selalu menjawab, la tastati'unahu. Kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Yani kalau misalnya aku beritahukan pada kalian, amal yang bisa menandingi, menyamai jihad di jalan Allah, kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Kalian tidak akan mampu melakukannya. Lalu kemudian beliau bersabda, kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, mathalul mujahidi fi sabilillahi kamathalis sa'imil qa'imil qaniti bi ayatillahi la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Subhanallah. Makanya benar apa kata beliau, kalian tidak akan mampu melakukannya. Perumpamaan atau amalan yang bisa menyamai dengan berjihad di jalan Allah itu adalah ibarat atau mathalul mujahid, perumpamaan seorang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah itu sama dengan seorang yang dia itu berpuasa, sholat di malam hari dengan penuh kehusyuan, dia membacakan ayat-ayat Allah, dia tidak jenuh ya dari puasanya, dia tidak jenuh dari sholatnya, ya, hatta yarji al mujahid fi sabilillah, sampai orang yang berjihad di jalan Allah kembali ke negerinya, ke kampung halamannya. Artinya yang dimaksud oleh hadis ini, perumpamaan amalan yang bisa menyamai jihad di jalan Allah itu, misalnya si A ini pergi berjihad, ya, dia pergi berjihad pada awal bulan, berangkat, ya. Nah, yang menandingi amalnya orang berjihad jalan Allah ini adalah dia sejak orang ini pergi, ya, dia sholat, dia puasa, ya. Selain sholat yang wajib, selain puasa yang wajib, dia puasa sunnah, sholat di malam hari, baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, terus dia sholat, dan demikian terus diamalkannya, sampai orang ini balik. Dia dalam keadaan seperti itu. Itu perumpamaannya. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalam, kalian tidak akan mampu melakukannya. Jadi selama orang ini pergi, mulai berangkat, pergi berjihad di jalan Allah, mungkin di sana 1 bulan, mungkin 2 bulan. Nah, orang tadi yang tidak berjihad itu, dia sejak orang ini pergi, dia sholat, dia berpuasa, tidak jenuh dari puasanya, tidak jenuh dari sholatnya, tidak jenuh dari membaca ayat Al-Quran. Selama orang ini berada di jihad, dia terus melakukan hal ini, ya, sampai orang ini kembali, baru selesai. Maka tidak ada yang mampu, ya. Benar apa yang beliau sabdakan, ya, la tastati'unahu, kalian tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Kemudian hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam satu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna rajulan qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah,
Dullani ala amalin ya'dilul jihad. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah pada aku suatu amal ibadah yang menyamai, ya, yang setara dan berjihad di jalan Allah. Qal la ajidhu, la ajiduhu. Kata Nabi alaihissalam, aku tidak menemukannya, aku tidak mendapatkannya. Thumma qal, hal tastati'u idza kharaja al-mujahid an tadkhula masjidaka fatakuma wala taftur wa tasuma wala tuftir. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada penanya tadi, apakah kamu mampu ketika seorang mujahid dia keluar pergi jihad di jalan Allah, lalu kamu masuk ke masjidmu, kamu berdiri sholat, ya, dan kamu tidak jenuh dengan sholatmu itu, ya, kamu tidak lemah dengan sholatmu, dan kamu puasa, tidak berbuka, ya. Faqal, wa man yastati'u dzalika. Setelah mendengar ucapan pertanyaan Nabi SAW ini, kata orang itu, wa man yastati'u dzalika. Siapakah kira-kira yang mampu melakukan hal itu? Jadi begitu orang itu keluar, pergi berjihad di jalan Allah, seorang sholat, puasa, sampai orang ini kembali. Itu yang bisa menyamai. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Ya. Makanya beliau mengatakan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Nah, tentu di dalam hadis ini, atau hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tidak ada yang bisa menandingi jihad di jalan Allah kecuali amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini yang tadi kita dengar. Dan itu tidak mungkin, ya. Jangankan sebulan, satu hari penuh, seorang dari pagi sampai sore atau sampai malam, dia dalam keadaan puasa dan sholat, itu pun dia akan jenuh. Apalagi kalau berhari-hari. Ya, maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalam, kalian tidak akan mampu melakukannya. Ini suatu amal yang menyamai jihad di jalan Allah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan amal dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Itu tidak bisa dikiaskan, ya. Tidak bisa dikiaskan. Jadi kalau seorang dia diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan suatu amalan, maka itu benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia dari Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari jihad fi sabilillah. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beribadah pada Allah Ta'ala, khususnya dalam hal berkaitan dengan sholat dan puasa, sholat sunnah dan puasa sunnah, itu dilakukan semampu seseorang. Jangan sampai dia memaksakan dirinya, karena akan membuat dia jenuh, akan membuat dia terputus dari amal tersebut. Ya, dan sering kami jelaskan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dilakukan walaupun sedikit, tetapi dilakukan secara istiqomah, secara terus-menerus, walaupun sedikit. Itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khairi ma'asyin nas lahum rajulun mumsikun bi inani farsihi fi sabilillah. Min khairi ma'asyin nas, di antara kehidupan yang terbaik, ya, bagi manusia,
adalah seorang yang dia memegang kendali kekangan kuda, ya, di jalan Allah. Yatiru ala matnihi, dia berlari kencang di atas punggung kuda itu. Kullama sami'a hay'atan au fara'atan tara alaih. Orang yang selalu bersedia, selalu siap untuk berjihad di jalan Allah. Setiap dia mendengar ada seruan, ada panggilan di saat adanya jihad untuk berjihad, maka dia segera mendatangi, mengikuti jihad tersebut. Yabtaghi al-qatla wal mauta madhannahu. Yang diinginkannya adalah dia ingin untuk berperang. Kalau dia ingin dia dibunuh, mati syahid, ya, atau kematian di jalan Allah. Sehingga dia mencari di mana tempat-tempat yang mungkin dia tuh mati syahid. Salah satunya adalah jihad di jalan Allah. Aw rajulun fi ghunaimatin fi ra'si sya'afatin min hadhihi asy-sya'af. Atau yang kedua, orang yang terbaik hidupnya adalah orang yang dia tinggal di tempat yang jauh, di kampung, ya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika munculnya fitnah misalnya, ya, dia ingin menjauhkan dirinya dari fitnah yang timbul di satu masyarakat. Dia uzlah, ya, dengan memelihara sekawanan kambing. Wa rajulun fi ghunaimatin fi ra'si sya'afatin. Seorang yang dia dengan sekawanan kambing, dia hidup di daerah yang jauh, ya. Au fi batni wadin, atau di lembah, ya. Min hadhil audiyah, dari lembah-lembah yang ada. Di situ dia beribadah pada Allah Ta'ala, yuqimus shalah wa yu'tiz zakah, dan dia keluarkan zakat. Wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahul yaqin, dan dia beribadah pada Allah sampai datang kematian padanya. Laisa minan nasi illa fi khair. Ya, orang yang demikian itu tentu selalu dalam keadaan baik. Dan ini sudah pernah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Intinya di sini salah satu kebaikan yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam bagi kehidupan seorang mukmin adalah dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada panggilan jihad, dia selalu ingin untuk dia selalu ikut serta. Yang diinginkannya adalah kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, orang yang menjauh dari masyarakat karena dia khawatir fitnah. Ya, dia hidup dengan sekawanan kambing yang dipeliharanya. Kemudian dia sholat, dia mengeluarkan zakat. Ya, ini yang terbaik. Hadis yang berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi, rawahu al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu mi'ah darajat, ada 100 tingkatan, ya, yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Satu derajat, satu tingkat ke tingkat yang berikutnya, kama bainas sama'i wal ard, tingginya setinggi antara langit dan bumi, setinggi langit dan bumi. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
maka mereka mendapatkan tingkatan surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa besarnya, betapa agungnya surga itu. Ya. Surga itu luas, seluas-luasnya. Tidak bisa digambarkan dengan indera kita. Ya. Jadi luas, surga amat luas. Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi ada kelebihan bagi mereka. Ya, selain orang yang juga beriman, beramal soleh, namun ada hal yang spesial bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama bahwa derajat yang tinggi ini, dari tingkatan-tingkatan derajat surga, tingkatan yang ada di surga, ini tidak hanya diperoleh oleh orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi seorang hamba yang betul-betul dia beribadah pada Allah Ta'ala, ya, juga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Apalagi jika dia berniat untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian atau dia mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Ya, maka ya, dia akan juga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW, beliau itu menyuruh kepada umat beliau, kalau memohon surga, hendaknya memohon surga Firdaus. Dan surga Firdaus itu surga yang tertinggi. Ya. Dalam suatu riwayat disebutkan, atapnya surga Firdaus itu adalah arsy Allah, singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kalian ya memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang terbaik dan tertinggi. Ya, surga yang terbaik dan tertinggi. Ya, bahkan beliau mengatakan, wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dan dari sanalah kemudian dipancarkan, dialirkan sungai-sungai surga. Ya, ja'alanallahu min ahliha birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judih. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, surga Al-Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan surga dan manusia. Mereka menempati tingkatan-tingkatan itu sesuai dengan amal-amal mereka. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapat derajat, mendapat tingkatan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sesuai dengan amal perbuatannya, amal solehnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai sembahannya, ya, dia tidak ridho kepada selain Allah. Yang dia ridhoi hanya Allah sebagai sembahannya. Ya. Wabil islami dina, dan dia ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan,
Dan dia ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul utusan Allah, sebagai nabinya. Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Fa'ajibalaha Abu Sa'id, ya. Fa'ajibalaha Abu Sa'id, ketika mendengar Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini, maka Abu Sa'id Al-Khudri kagum dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu. Faqala aidha alayya ya Rasulullah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, aidha alayya ya Rasulullah. Tolong ulangi ucapan itu kepadaku ya Rasulullah. Fa'adaha alayhi. Maka Rasulullah kemudian mengulangi ucapan tersebut. Man radhiya billahi rabban, barang siapa ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dinan, Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasulan, dan dia ridho Muhammad sebagai Rasul dan Allah, diulangi oleh Nabi SAW. Thumma qal, ya, kemudian kata beliau, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, wa ukhra yarfa'ullahu bihal abdu mi'ata darajatin fil jannah, dan ada yang lainnya yang dengan yang lainnya ini Allah mengangkat seorang hamba, ya, 100 derajat di surga. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Yang mana satu tingkatan dan tingkatan berikutnya itu jaraknya sejarak langit dan bumi. Qal wa ma hiya ya Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Yani amal apakah itu? Ya. Yang disiapkan baginya 100 derajat, 100 tingkatan. Satu tingkatan dengan yang lainnya sejarak langit dan bumi. Amal apakah itu ya Rasulullah? Qal al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang syar'i, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini yaitu ada satu kalimat yang menjadi zikir pagi dan petang. Kita dianjurkan membacanya di pagi hari dan di petang hari. Yaitu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, atau dalam satu riwayat rasulan. Nah, kalimat ini orang yang mengucapkannya dari hatinya dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, dia membenarkannya, ya, dia tidak munafik dalam ucapannya, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan, ya, zikir, ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan atau nabiyan. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ya, dia mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan amal manusia. Para penghuni surga itu masuk ke tingkatan-tingkatan surga itu sesuai dengan amal masing-masing. Sesuai dengan amal masing-masing. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan amalnya. Di sinilah pentingnya tentang amal, dan amal bagian dari iman, ya. Amal ibadah, amal perbuatan, baik itu amal qaulul lisan, ucapan lisan, atau amalul qalb, atau qaulul qalb, atau ucapan hati,
ya, atau amal anggota badan dan amalan-amalan hati yang dikerjakan seorang hamba karena Allah Azza wa Jalla, maka ini bagian dari iman. Dan sempurnanya iman seorang, dan dia beriman kepada itu semuanya, dan dia amalkan semampu dia dalam amalan-amalan soleh yang dikerjakannya. Kemudian masalah ridho, ya, ridho itu berkaitan dengan hati. Ya, man radhiya billahi rabban, barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya, dia ridho itu lapang dadanya. Ya, dia yakin dan hatinya lapang bahwa Allah adalah Rabbnya. Tidak ada keraguan sama sekali dalam dadanya. Ya, dan tidak sempit dadanya ketika dia beribadah hanya kepada Allah. Dia ridho Islam sebagai agamanya. Ya, ridho ini yaitu amalan hati. Lapang dadanya. Tenang jiwanya. Dan Islam yang diyakini. Islam yang datangnya dari Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ridho Islam sebagai agamanya. Dan dia ridho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah Allah, sebagai nabinya, sebagai pemimpinnya, sebagai qudwah, contoh teladannya. Ya, maka orang demikian dia akan merasakan indahnya iman itu, lezatnya iman, manisnya iman. Ya, ketika dia ridho dengan tiga hal ini. Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Bakr ibni Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Bakar putra Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Qal, kata beliau, sami'tu Abi radhiyallahu anhu, aku mendengar ayahku. Jadi Abu Bakar ini mendengar dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Wa huwa bihadratil adu. Aku mendengar ayahku radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan musuh. Yaqul, beliau mengatakan, yakni ayahku mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Faqama rajulun rathul hayati. Ketika Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan hadis ini, ada seorang yang sederhana orangnya, ya, kusut rambutnya, dia berdiri. Faqala, lalu dia bertanya, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza? Apakah engkau mendengar? Ini apakah benar engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat itu? Qala na'am. Kata Abu Musa al-Ash'ari, iya. Ya. Aku mendengarnya. Faraja ila ashabihi. Maka orang yang bertanya itu, dia segera atau langsung balik kepada teman-temannya, kepada ashabu, kepada teman-temannya. Faqal, lalu dia berkata kepada mereka, ya, aqra'u alaikumussalam. Ini aku ucapkan pada kalian salam. Tsumma kasara jafna sayfi. Lalu kemudian dia mematahkan sarung pedangnya. Falqahu, dibuanglah sarung pedangnya. Tsumma masya bisayfihi ilal adui.
Kemudian dia berangkat mengikuti peperangan. Fadaraba bihi hatta qutil. Dalam peperangan itu dia kemudian terbunuh ya karena terkena pedang lawan. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Nabi alaihissalam. Karena mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya. Ya. Jadi para sahabat ini adalah periwayat agama Allah dari Nabi alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil. Allah memberikan rekomendasi kepada mereka, para sahabat Nabi alaihissalam. Oleh karena itu kalau ada orang yang menikam mereka, ya mencaci maki mereka, mengata-ngatai mereka, pada hakikatnya dia sedang mencela Islam. Ya. Mencela Islam, sedang menikam Islam. Ya, karena Islam ini diterima atau disampaikan kepada manusia dengan perantaraan para sahabat. Sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu kita wajib untuk berwala, loyal kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pembawa agama Allah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, para sahabat menyampaikan ilmu itu yang mereka peroleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang berikutnya, kepada manusia sampai kepada kita. Itu perantaran dari sahabat kepada yang berikutnya dan seterusnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang berjihad di jalan Allah yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kami ingatkan dan terus kami ingatkan bahwa jihad yang dimaksud di sini dalam pembahasan ini adalah jihad yang syar'i, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya. Bukan jihad yang dipimpin oleh perorangan semaunya dia sendiri, ya, dari kepalanya sendiri tanpa berdasarkan ilmu, ya, bukan itu. Jihad yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi SAW. Tujuannya jelas, imamnya jelas ada, benderanya jelas ada. Ya. Itu dimaksud jihad dalam pembahasan kita. Ya. Bukan sembarang jihad. Tapi harus ada ketentuan-ketentuannya secara syar'i. Jadi anjuran untuk berjihad di jalan Allah tidak hanya ucapan, tetapi juga perbuatan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam, ya, mereka percaya dan mereka yakin betul akan kebenaran para sahabat dalam menyampaikan agama Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan pada diri mereka. Semua mereka yakin tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mana mereka telah menyampaikan agama Allah dan agama Rasulnya kepada manusia dengan benar dan dengan baik. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita bolehnya seorang dia menampakkan keberaniannya. Sebagaimana dalam kisah hadis ini. Begitu orang itu mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah SAW, kemudian dia menanyakannya untuk menguatkan bahwa itu benar dari Rasulullah SAW, maka dia langsung kembali ke kaumnya. Dia ucapkan salam kepada mereka, dan dia pergi berperang di jalan Allah sampai dia itu
mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslim, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis berikutnya an Abi Absin Abdurrahman bin Jabrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abs, namanya adalah Abdurrahman bin Jabrin radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ighbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Ya. Ma ighbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Tidaklah berdebu, ya, telapak kaki atau dua telapak kaki seorang hamba di jalan Allah, ya, kemudian dia disentuh oleh api neraka. Artinya, seorang yang pernah berjihad di jalan Allah, dia tidak akan masuk api neraka. Ya. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, mengikuti peperangan, kemudian sampai berdebu kakinya dari debu-debu peperangan itu, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan orang yang ikut peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang betapa besarnya pahala dan ganjaran bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai dia tidak disentuh oleh api neraka. Namun ada satu hal yang patut untuk difahami dalam masalah ini, yaitu berkaitan dengan hak-hak manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia, seperti utang piutang, itu tetap akan ditagih, ya, di akhirat kelak. Walaupun dia seorang yang berjihad di jalan Allah, meninggal di jalan Allah, kalau punya hutang, tetap dituntut di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu, seorang yang berjihad di jalan Allah dan yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, jadi apabila dia ikhlas karena Allah Ta'ala, dan dia tidak mempunyai atau hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia, ya, seperti hutang piutang, ya, seperti hutang piutang. Kalau seorang mati syahid di jalan Allah, dia pernah berhutang, jadi dia belum bayar hutangnya, tetap harus dia bayar. Ahli warisnya harus membayar hutangnya. Ya, kalau tidak, ya tetap akan ada tuntutan di akhirat kelak. Atau kalau orang yang memberi hutang itu memaafkan dia, ya, memaafkan, maka insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan. Ini yang harus kita pahami tentang masalah jihad insya Allah Ta'ala, yang penuh dengan dengan keutamaan-keutamaan. Namun dalam hal berkaitan dengan hak-hak manusia, tetap akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah jika tidak diselesaikan di dunia ini. Ini yang dapat disampaikan sebuah bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Masih ada waktu untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah. Baik, syukuran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Al Ustadz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita berdoa diselihin, masih pembahasan bab jihad, mengenai lanjutan dari bab jihad ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mohon penjelasan mengenai hadis bahwa
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu diriwayatkan, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah berniat untuk berperang, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan, sedangkan dia tinggal di negeri yang aman dan tidak pernah berperang. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, tentang hadis tersebut, ya, Allah Ta'ala alam, ya. Tentu yang dimaksud di sini, jihad yang dimaksud adalah jihad yang syar'i, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, di saat tidak adanya jihad yang secara syar'i tersebut, ya, maka setiap orang dia memperjuangkan agama Allah dan apa yang dimilikinya. Dan ini sering kami sampaikan. Ya, kita menolong agama Allah dan apa yang kita mampu. Ya, orang yang punya harta, dia perjuangkan agama Allah dengan hartanya. Seorang yang mempunyai ilmu, dia perjuangkan agama Allah dan ilmunya. Seorang yang mempunyai jabatan, kedudukan, pengaruh, dia perjuangkan agama Allah dan jabatannya, kedudukannya, pengaruhnya, ya, dan seterusnya. Ya. Ini yang tentu dapat kita lakukan. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa apa yang dia tidak mampu melakukannya. Dan karena itu, ya tetap tentu seorang yang beriman pada Allah Ta'ala tetap ada keinginan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun ketika hal itu tidak ada, ya, karena memang bukan di zaman peperangan, maka masing-masing, ya, menolong agama Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Ustaz, ada pertanyaan, jika terjadi dalam suatu peperangan dalam suatu negara Islam, sedangkan pelajaran bab jihad belum dipelajari. Nah, mohon nasihatnya bagaimana dengan kondisi tersebut, Ustaz? Baik, tentu tentang masalah yang ditanyakan ini, ya memang harus ya dipelajari. Harus dipelajari. Dan memang peperangan itu ada pemimpinnya, ada instrukturnya, ya. Kemudian ada benderanya, ada tujuannya, ya. Adapun seorang dalam hal dia membela dirinya, ketika ada orang yang ingin membunuhnya, atau dia membela hartanya, ketika ada perorangan yang ingin mengambil hartanya, ya, kemudian dia membela dirinya, membela hartanya, membela jiwanya, ya, atau keluarganya, ini termasuk yang bagian dari jihad fisabilillah. Kalau dia meninggal dalam membela itu semuanya. Adapun jika misalnya ada peperangan yang memang itu bersifat, ya, artinya bersifat secara umum, ya, maka tentu itu pun kewajiban para ulama untuk mengajarkan kepada umat. Kewajiban para ulama untuk mengajarkan kepada umat tentang hukum-hukum dalam jihad jika hal itu terjadi. Jadi itu kewajiban para ulama, ya, untuk melaksanakan, artinya mengajarkan, mensosialisasikan tentang ahkamul jihad. Di saat ada jihad itu, mereka yang berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya, nah, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Riau, Ustaz. Tadi dibahas sedikit mengenai seseorang yang berjihad kemudian meninggalkan hutang. Ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana jika kita sudah mengikhlaskan hutang yang tidak langsung kepada orangnya? Apakah itu sudah termasuk mengikhlaskan? Bagaimana jika orang tersebut ternyata membayar, apakah kita terima, ataukah bagaimana jika kita sudah mengikhlaskannya? Baik, jika seorang dia mengikhlaskan hutangnya pada seorang yang berhutang padanya, itu tentu seyogianya dia menyampaikan hal itu. Sampaikan kepada orang tersebut, ya, bahwa
saya sudah bebaskan hutang. Kamu tidak usah mikir, tidak usah bayar, tidak usah mikir, saya bebaskan. Sehingga dia tahu. Adapun misalnya, ketika dia bebaskan, orang itu belum tahu karena memang belum ketemu atau belum bisa dihubungi. Maka jika orang itu datang, kemudian membayar hutangnya, dia beritahukan, ya bahwa utangmu itu sudah saya bebaskan. Nanti terserah dia ingin atau misalnya dia mengambil uang itu, tapi bukan untuk pribadinya. Dia serahkan kepada amal kebaikan, atau dia tetap dia serahkan pada orang yang dia bebaskan hutangnya. Terserah orang itu. Mungkin orang itu butuh, silakan dia pakai, silakan dia gunakan. Atau misalnya dia telah cukup, maka uang tadi itu yang sudah dibebaskan, hutangnya itu diberikan kepada amal-amal kebaikan, entah ke masjid atau ke pondok pesantren atau yang lainnya, di jalan-jalan kebaikan yang tentu mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan dana tersebut. Ya, jadi seorang yang membebaskan hutang, dia harus beritahukan kepada orang yang dia bebaskan hutangnya, ya, sehingga orang itu tahu. Tapi kalau orang itu tidak tahu, maka ketika diberikan, dia sampaikan. Dan uang itu terserah. Bisa jadi orang itu yang butuh, dia butuh, berikan pada dia. Itu sudah sedekah. Wa anta saddaqu khairun lakum. Kalian mensedekahkan utang itu tadi, itu lebih baik bagi kamu sekalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau orang itu sudah cukup, maka dialihkan kepada jalan-jalan kebaikan, diberikan kepada orang yang membutuhkannya atau yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban-jawaban Ustaz di sesi pertanyaan ini. Namun karena waktu yang tidak mencukupi untuk melanjutkan Ustaz, mohon maaf dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik, hidayah kepada kita, dan inayah yang terbaik bagi kita, sehingga kita tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam mengamalkan ilmu, dan istiqamah di atas akidah dan manhaj yang benar sampai pada akhir kehidupan kita di dunia ini. Dan tetap kami mengimbau juga kepada kaum muslimin, terutama kepada para tulabul ilmi, orang-orang yang mereka menuntut ilmu, manfaatkanlah waktu yang sebaik-baiknya. Ya, jangan menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat tentang firman Allah Azza wa Jalla, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan orang-orang yang selalu tawassaw, wasiat dalam kebenaran, dan wasiat dalam kesabaran. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.